pokoknya gini, usahakan dalam hidup ini satu aja, jangan usil akan hidup orang. Itu aja, karena apa ya, penyebab pertama persoalan hidup itu berawal dari keusilan. Nah, keusilan itu adalah dasarnya karena kita tidak percaya diri. Karena tolak ukur hidup kita tuh orang lain. Jadi menjadilah dirimu sendiri gitu. Jadi kesimpulan dari yang kubicarakan itu cuma satu, motivasiku ingin menceritakan Ariel itu bukan soal menariknya, karena dia udah menarik. Bukan soal nyanyinya, karena dia sampai hari ini keren. Masih terbukti. Tapi yang membuatku ingin menceritakan Ariel itu karena dia bisa menjadi pribadi yang tidak usil akan hidup orang. Makanya lihatlah, badannya tuh bersinar. Anak kecil itu pasti bersinar karena nggak usil. Makanya anak kecil selalu menarik. Iya. Nah kalau iseng, iya dia ngisengin, ngisengin temannya. Nah itu senang. Itu pun karena kalau dia senang. Maksudnya. Jahilin. Nah itu kan beda dengan usil. Kan kalau usil itu kan mau tahu hidup orang. Kalau jahil itu ya karena senang, mungkin senang terhadap temannya, lucu. Jadi kesimpulannya adalah perfect dan tidak usil. Makanya dia menarik. Kalau diri kita punya dua hal itu pasti kita menarik. Tidak usil dan perfect. Tuh, daripada usil ya, mulut ini dipakai buat ngomongin orang, ngejelekin orang, ini pakai buat makan. Ya, makan jengkel. Makan. Ya, siapapun yang tidak usil akan hidup orang pasti keren. Tapi apa yang membuat Ariel? Kan kita taunya senang aja ya. Taunya senang aja di atas panggung. Tapi apa yang membuat Ariel sedih? Ada kalanya sedih gitu. Ketika apa yang dia inginkan itu tidak sesuai. Misalkan nyanyi. Dia sudah membayangkan bahwa seperti ini. Atau misalkan ada kesalahan apa dari dia, apa dari temannya, nah itu tuh hilang mood. Oh dia tuh persiapan segala sesuatu mah memang tidak main-main. Dia kan penyuka motor kan. Ya. Motornya itu lihat bukan karena mahal tapi orang yang perfect. Ya, orang yang perfect itu seperti itu. Jadi ketika ada saja yang kurang. Tapi itu pun tidak jadi membuat dia jadi nggak ngejalani, tetap bertanggung jawab. Gitu. Orang yang tidak banyak nuntut terhadap orang lain, tapi karena dia perfect, jadi mau tak mau orang itu merasa tertuntut. Nah begitu kalimat yang benar. Kalau kita berhadapan dengan orang perfect kan kita jadi tertuntut sendiri kan. Mau nggak mau akhirnya ngikut ya. Nah menghadapi orang yang perfect kita harus terbuka. Jangan menghindar, jangan sok-sokan. Gitu. Itu aja kira-kira yang bisa kuceritakan tentang Ariel. Keren selalu buat Ariel. Heboh selalu buat Ariel. Makasih banyak. Terus ini, mohon maaf, mohon ampun
tidak ada maksud untuk usil akan hidupnya. Tapi ini adalah bentuk apresiasi terhadap dia. Satu hal aja yang membuat aku sangat apresiasi terhadap dia adalah bisa menjadi pribadi yang tidak usil akan hidup orang. Itu jarang. Itu jarang sekali. Jarang. Langka. Jarang langkah itu, barang langkah itu untuk saat ini. Sukses selalu buat Ariel. Amin. Dimanapun berada dilindungi. Selalu jadi manfaat buat orang di sekitarnya. Sehat selalu. Dituntun dan dibimbing dimanapun berada. Terima kasih banyak terhadap apa yang telah dibuat buat Indonesia. Dirimu keren. Dan mohon maaf lahir batin karena sudah menceritakan dirimu. Dan ini sebagai bentuk apresiasi terhadap dirimu. Sekali lagi, mohon maaf lahir dan batin. Sekali lagi sukses buat Ariel. Dimanapun berada sukses. Dan semoga entah kapan bandnya muncul lagi. Amin. Karena dia adalah salah satu penyanyi atau salah satu grup band yang mewarnai Indonesia. Betul. Jadi kalau vakumnya kelamaan seperti kehilangan gitu. Tapi aku yakin pasti dia punya rencana dengan teman-temannya untuk lebih keren dari sebelumnya. Sukses buat Ariel dan bandnya. Amin. Itu aja. Oke. Oh ya, satu. Tadi lo bilang kalau kadang-kadang seorang Ariel itu ada kalanya merasa tidak percaya diri. Ya. Ya kan? Ada yang mau lo sampaikan? Karena kadang-kadang menjadi seorang yang Public disukai figure. banyak orang, apa yang disampaikan ke dirinya itu tidak dengan sepenuh hati, tapi banyak yang ada ini dan itunya. Nah, kalau dari lo gimana pesannya buat Ariel? Biar nanti kalau muncul lagi dengan bandnya semakin keren daripada sebelumnya gitu. Apa ya sarannya ya? Menjadi orang yang keren, menjadi orang yang baik, menjadi pribadi yang tidak usil, menjadi pribadi yang cerdas, tanpa sadar kadang-kadang membuat orang nyaman. Dan dengan kenyamanan itu, siapapun yang tanpa sadar kita bikin nyaman, akhirnya banyak tuntutannya, banyak keinginannya, banyak mengharapnya, banyak mengatur. Dan kalau bisa hidupnya kita buat dirinya. Tapi itu konsekuensi. Itulah konsekuensi menjadi orang yang bernilai. Yang penting tetap punya niat baik. Dan apapun yang diperbuat bukan karena tendensi, tapi karena memang seperti itulah pribadi kita. Yang paling penting lagi adalah yang penting Tuhan tahu niat baik kita. Walaupun orang di sekitar kita kadang tidak tahu. Doakan saja mereka biar menyadari bahwa apa yang telah kita buat ini tujuannya untuk berbuat baik dan ingin selalu menghibur biar orang senang. Karena bagiku, kalau aku pribadi, yang penting Tuhan menilai hidupku. Kalau kita jadi terkontaminasi karena tuntutan orang, ujung-ujungnya hidup kita terbeban. Itulah konsekuensi sang penghibur. Kalau kata lagu Padi. Tetaplah menghibur
Dan jangan jadi tidak percaya diri hanya karena rasa takut tidak sesuai atau takut mengecewakan. Lakukan sebisa yang kita bisa, yang penting dengan niat baik, selebihnya serahkanlah ke Tuhan. Itu aja. Oke. Ya. Suka atau tidak, setuju atau tidak, mengerti atau tidak, semua tergantung sudut pandang. Saya Birky Putri dan Ferry Cowboy, ketemu lagi di tema kita selanjutnya. Bye-bye.